semuanya, bertemu dengan saya, Bumian. Pada video ini kita akan belajar mengenai aritmatika sosial pada topik bunga tunggal. Dalam kegiatan ekonomi dan keuangan tidak akan lepas dari perhitungan matematika. Contohnya, seorang pengusaha dalam menjalankan usahanya harus berurusan dengan bank ataupun koperasi. Terkadang, bank tersebut digunakan untuk menyimpan uang. Terkadang juga digunakan untuk tempat meminjam uang, guna menjadi modal dalam menjalankan usahanya. Di lingkungan kita, biasa kita temui seseorang membeli mobil dengan cara mengangsur dengan bunga misalkan 10% per tahun, atau seseorang meminjam uang di bank dengan bunga 2% per bulan. Jadi, kata bunga sudah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, definisi dari bunga tersebut adalah jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Nah, sekian penjelasannya, kita mulai dengan materinya. Bunga tunggal. Oke, dalam dunia ekonomi sebenarnya terdapat bunga majemuk dan bunga tunggal. Namun, yang akan kita bahas pada materi ini ataupun video ini yaitu mengenai bunga tunggal. Ada beberapa variabel yang akan kita gunakan pada topik ini. Kita selaraskan, kita seragamkan. Bunga itu kita gunakan variabel I. Satuannya adalah rupiah. Lalu ada lagi lama menabung. Bisa lama menabung, bisa lama meminjam ya. Kita gunakan variabelnya itu T kecil. Ini bisa bulan, bisa juga tahun. Kemudian ada lagi modal. Modal ya. Kita gunakan, ini bisa modal pinjaman, bisa juga modal tabungan ya, tergantung soalnya nanti. Kita gunakan variabelnya itu M kapital. Satuannya tentu rupiah ya. Kemudian ada lagi di sini istilahnya tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga. Ini berupa persentase ya. Saya gunakan variabelnya itu P kecil. Persentase ini. Kemudian ada namanya jumlah. Jumlah tabungan atau jumlah pinjaman ya, tergantung soalnya lagi. Nah, di sini saya gunakan variabelnya itu A. Satuannya tentu saja rupiah ya. Oke. Ini variabel-variabel yang akan kita gunakan. Kemudian rumusnya. Rumus dari bunga terbagi 3 atau I ya, atau dalam bahasa Inggrisnya ini interest bank. Rumus yang pertama, jika seseorang itu meminjam atau menabung dalam beberapa bulan, maka rumus bunga atau I sama dengan berapa yang dipinjam atau yang ditabung dikali persentase bunga dikali lamanya menabung dalam satuan bulan tentunya nih ya, per 12. Ini untuk bunga sekian bulan. Ya. Jadi kalau dia menabungnya 5 bulan tentu 5 per 12 nanti T-nya. Ya, per 12 ini maksudnya 12 bulan dalam setahun. Kemudian rumus berikutnya, jika seseorang itu menabung dalam waktu 1 tahun, maka rumus bunganya sama dengan berapa modalnya, modal pinjaman atau modal menabung dikali bunga. Ini kalau dia meminjam 1 tahun. Jadi nggak lebih nggak kurang ya. 1 tahun. Kemudian satu lagi, jika dia menabungnya itu dalam jangka waktu beberapa tahun, maka rumusnya adalah M
modal ya, dikali persentasenya, dikali tenornya atau berapa lama menabung. Lebih dari 1 tahun. Jadi bisa dibedakan ya, kalau pada soal tersebut dia menabung atau meminjam dalam waktu beberapa bulan, maka gunakan rumus berikut. Tetapi jika dia menabung atau meminjam tepat 1 tahun, maka rumusnya ini kita gunakan. Kalau lebih dari 1 tahun, maka ini yang kita gunakan. Sebenarnya ini konsepnya sama, hanya dikembangkan, divariasikan. Kesimpulannya, total yang akan kita kembalikan, misal kita menabung 5 juta, setelah sekian lama, tentu yang kita terima tidak 5 juta lagi kan, tentu bertambah. Maka total yang kita terima atau total yang kita kembalikan, kalau untuk kasus meminjam adalah A sama dengan modalnya berapa, modal pinjaman atau modal tabungan, bisa ditambah dengan bunganya. Total sama dengan modal berapa ditambah bunga. Seperti itu ya. Kita coba latihan soal. Contoh 1. Dimas menabung di bank, dibaca soalnya ya, sebesar 600.000 jika bank tersebut memberikan bunga 12%. Maka besar bunga yang diperoleh Dimas selama 8 bulan menabung adalah, oke, pertama kita identifikasi soalnya. Ini mengenai soal menabung. Ya, diketahui. Yang ini 600.000 ini apa? Modalnya ya. 600.000. Lalu bank tersebut memberikan bunga 12%. 12%. Lalu menabung selama 8 bulan. T-nya itu 8 bulan. Ditanya adalah bunganya kan, maka besar bunga. Nah, bunga yang ditanya. Jawab. Kita gunakan rumus bunga dalam jangka waktu beberapa bulan. 8 bulan ini kan sama dengan beberapa bulan kan? Oke. Bunga sama dengan M dikali berapa persen bunganya dikali berapa bulan per 12. Seperti itu ya. Bunga sama dengan modalnya tadi 600.000 dikali bunganya atau persentase bunganya yaitu 12%, lalu dikali dengan T-nya itu 8 bulan per 12. Sudah, lalu kita eliminasi mana yang bisa dibagi. Bagi 12, bagi 12. Bisa ya? Bagi 100, bagi 100. Maka bunganya sama dengan sisanya itu 6.000 dikali 8. Gitu kan? I sama dengan 48.000. Seperti itu ya, maka kita simpulkan bunga yang diperoleh Dimas selama 8 bulan menabung adalah 48.000. Ya, ini bunganya. Tapi kalau saya kembangkan lagi, jadi totalnya berapa yang diterimanya? Tentu 648.000 ya. Oke, bisa dimengerti? Kita coba contoh kedua. Dibaca soalnya dulu baik-baik, disimak. Pak Charlie
meminjam uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga 24% per tahun. Tentukan keseluruhan nominal yang harus dikembalikan Pak Charlie jika meminjam selama 6 bulan. Oke ya, dipahami soalnya, dipahami. Kita identifikasi dulu soalnya. Diketahui modalnya itu 30 juta dengan bunga 24%. Dengan tenornya itu selama 6 bulan. Yang ditanya adalah tentukan seluruh nominal. Berarti itu A yang dimaksud ya. Jawab. Nah, karena yang ditanya A, maka rumus dari total itu adalah modal ditambah bunga. Seperti itu ya. Total sama dengan modalnya tadi 30 juta ditambah bunga. Bunga belum diketahui. Maka kita cari dulu bunganya berapa gitu ya. Karena ini hitungannya 6 bulan, maka kita gunakan rumus yang sama. Seperti soal sebelumnya. Tapi kalau kita mau pakai rumus tahun juga boleh. Misal kita gunakan rumus tahun. M dikali persentase dikali tenor. Ini untuk rumus tahun kan. Bunganya sama dengan modal 30 juta dikali tingkat suku bunganya itu 24% dikali tenornya itu saya buat setengah tahun kan. Sama saja. 6 bulan itu bisa saya convert ke tahun menjadi setengah. Makanya saya menggunakan rumus ini. Sah saja. Bunga yang diperoleh sama dengan bagi 2, sini sisa 12. Bagi 100, bagi 100. Maka di sini sisanya itu adalah 300.000 kali 12. Seperti itu ya. Maka bunganya itu adalah 12 kali 3, 36, lalu nolnya 5 ya. Nah, inilah bunga yang diperoleh. 3.600.000. Pertanyaannya tadi kembali ke sini. Saya tulis kembali ke bawah ya. Yang ditanya adalah total. Maka modal ditambah bunga. Totalnya yang dikembalikan Pak Charlie atau hutangnya itu menjadi 30 juta ditambah bunganya 3.600.000. Maka total utang dari Pak Charlie adalah 33.600.000. Seperti itu ya. Contoh ketiga. Silakan dibaca dulu soalnya. Budian menabung. Ini kasusnya menabung lagi ya. Di bank sebesar 5 juta. Selama 3 bulan menjadi 5.300.000. Nah ini kalau kita menabung di bank tentu uang kita bertambah kan. Tadinya 5 juta jadi 5.300.000. Yang ditanya di soal adalah berapa persen bunga dari bank itu. Maka kita identifikasi dulu soalnya. Diketahui modal tabungannya itu 5 juta. Lamanya 3 bulan. Lalu menjadi, itu A ya, artinya total. Menjadi 5.300.000. Oke.
Yang ditanya adalah berapa persen? Oke, jawab. Sebelum menjawab, bisa kita hitung dulu bunganya kan? Totalnya sama dengan modal ditambah bunga. Tadi totalnya itu 5.300.000. Modalnya itu 5 juta. Ditambah bunganya ini dicari. Maka bunga sama dengan 5.300.000 dikurang 5 juta kan? Itulah bunga. Sama dengan 300.000. Ini bunga selama 3 bulan. Paham soalnya ya? Kemudian menabung 5 juta selama 3 bulan menjadi 5.300.000. Tentu dalam waktu 3 bulan itu dia memperoleh bunga 300.000 ya, bertambah tabungannya. Nah, yang ditanya persentase. Maka kita gunakan rumus bunga. Bunga sama dengan, saya gunakan yang hitungan bulan ya, karena dia jelas di sini 3 bulan. Kalau menggunakan rumus tahun juga boleh, nanti ubah 3/12 itu jadi 1/4 tahun. Boleh saja. Saya gunakan ini, modal dikali bunga dikali berapa bulan per 12. Bunganya tadi diperoleh 300.000. Modalnya juga diketahui 5 juta. Dikali ini yang ditanya, persentasenya. Dikali dengan 3 bulan per 12 bulan dalam setahun. Sudah? Lalu saya sederhanakan atau kalikan mana yang bisa. Saya kali silang 300 ini dengan 12. Menjadi 12 kali 3. Berapa 12 kali 3? 3.600.000 ya. 3.600.000 sama dengan ini 5 dikali 3. 15 ya. 15 juta. P-nya tetap ada. Lalu untuk menghitung P ini gimana? Berarti P sama dengan 3.600.000 bagi 15 juta gitu kan? 3.600.000 dibagi 15 juta. P sama dengan, ini saya bagikan 100.000, coret nolnya 5, ini pun coret nolnya 5. Rupiah dibagi rupiah. Maka tersisa 36/150. Saya sederhanakan ini menjadi sama-sama dibagi 3, jadi 12/50. Saya bagi 2 lagi, jadi 6/25. 6/25 itu sama dengan 0,24. Seperti itu ya. Nah, saya lanjutkan sini pakai tinta hitam. Disimpulkan P sama dengan 0,24. Maka persentase dari bunganya itu adalah 0,24 dikali 100% sama dengan 24% lah bunganya. Bunga per tahun. Seperti itu ya. Contoh soal terakhir, contoh 4. Dibaca dulu soalnya, disimak. Pak Dedi meminjam uang di koperasi sebesar 700.000. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga menjadi 840. Berarti naik ya. Jika bunga yang diterapkan koperasi tersebut 12% per tahun,
hitung berapa lama Pak Dedi meminjam uang tersebut. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita identifikasi. Apa aja yang diketahui? Meminjam 700.000 berarti itu modal atau uang pokok ya. 700.000. Lalu dikatakan uang tersebut berbunga menjadi berarti uang akhirnya itu yang harus dikembalikannya itu adalah 840.000. Kemudian bunganya 12% per tahun. Nah, yang ditanya adalah berapa lama Pak Dedi menabungnya? Seperti ya. Jawab. Kita akan gunakan dulu rumus ini. A sama dengan M ditambah I. Total uang pinjamannya itu kan menjadi 840.000. Ini total yang harus dikembalikan Pak Dedi. Ditambah modalnya atau uang yang dipinjamnya itu adalah 700.000. Berarti bunganya itu berapa? Tentu bunganya itu adalah 840 dikurang 700.000. Itulah bunganya selama beberapa bulan tersebut. Sama dengan 140.000. Bunganya. Saya buat ini bunga pinjaman. Pertanyaannya adalah berapa lama Pak Dedi minjam uang itu sehingga bunganya itu jadi 140.000 gitu ya. Maka kita gunakan rumus menghitung bunga dalam jangka waktu beberapa bulan. Rumusnya tadi apa? I sama dengan berapa pinjamannya kalikan dengan tingkat suku bunganya kalikan dengan berapa bulan per 12. Kenapa bagi 12? Karena 1 tahun ada 12 bulan. Seperti itu. Kemudian saya tulis. Bunganya itu kan 140.000. Dan dari mana? Dari sini. Nah, pinjamannya itu tadinya 700.000 dikali dengan P. Bunganya itu 12%, berarti 12 per 100. Kalikan dengan, tidak kelihatan ya. Kalikan dengan T-nya, berapa bulan itu yang ditanya. T per 12. Lalu, saya buat aja garisnya seperti ini. Saya eliminasi, saya sederhanakan mana yang bisa. Ini bagi 12, 1, bagi 12, 1. Bagi 100, bagi 100. Maka di sini sisa 140.000-nya masih tetap. Ini tinggal 7.000 kali T. Gitu ya. Maka ini sudah sangat sederhana. Tinggal dibagi saja 140.000 dibagi 7.000. Itu adalah tenornya atau lama dia meminjamnya. Bagi 1.000 rupiah, maka tinggal 20 sama dengan T. Artinya Pak Dedi meminjamnya itu selama 20 bulan. Meminjam. Nah, sekian dulu latihan soalnya mengenai bunga tunggal. Silakan dipelajari, ditambahi lagi latihan soalnya. Selamat belajar dan selamat bermatematika.